Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Tahukah Anda binatang ini? Benar, kebanyakan orang menyebutnya adalah ulat kaki seribu. Orang Jawa biasa menyebutnya luwing. Saat ini, luwing menjadi musuh seluruh warga Rawajati yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung ini. Jika sebelumnya jarang, bahkan boleh dikatakan tidak ada, belakangan setelah selesai hujan dan lembab, ulat kaki seribu ini keluar dari tanah. Mereka menyebar ke seluruh halaman rumah warga, bahkan tidak jarang masuk ke rumah-rumah warga. Di saat hujan, banjir masuk, itu ada ular. Nah, untuk saat ini selalu ada binatang yang namanya ulat kaki seribu. Itu bukan jumlahnya itu bukan 1, 2 atau 100 tapi ribuan jumlahnya. Nah, akhirnya bermunculan tuh hewan-hewan tersebut. Nah, saat ini jadi sangat mengganggu pada warga kami. Ya sampai saya aja nih rumah sekitar sejauh 100 meter ya dari pinggir kali dan juga dari bekas bongkaran sekitar mungkin 60-an gitu kan di situ. Nah, ini sampai disebut masuk juga ke rumah. Sobat Jelajah Jakarta, serangan ribuan ulat kaki seribu ini menurut Bu Siti karena rumah-rumah yang sudah dibongkar di pinggir Sungai Ciliwung Rawajati dibiarkan seperti ini. Kayu-kayu yang ada pada rumah bongkaran lembab, rumput liar serta ilalang semakin membuat pertumbuhan ulat kaki seribu cepat. Maaf banget nih, saya berkata bukannya berarti saya mengeluh, tidak. Cuman setelah penggusuran, otomatis kan mereka pada pindah semua. Sekarang hanya tinggal puing-puing dan ilalang yang mereka sisakan. Sekarang ini kendalanya bukan cuma di rumput liar, ya binatang-binatang seperti itu. Itu yang benar-benar lebih meresahkan lagi di saat mereka semua sudah pergi, di saat mereka semua sudah dapat uang, sudah menikmati nikmatnya uang gusuran, sudah menikmati indahnya hidup di luar sana yang tidak akan kebanjiran lagi. Sementara kita di sini yang tertinggal, yang tersisa, kena dampaknya, kotorannya, debunya di saat musim kering, dan sekarang di saat musim hujan, ulatnya banyak, ilalangnya banyak, belum lagi nanti di saat banjir, walaupun hanya sedengkul, pasti ada ular. Dan itu benar-benar meresahkan banget buat saya, terutama buat saya lah ya. Nggak tahu mungkin kalau yang lain mungkin merasa nyaman mungkin dengan hidup seperti ini, tapi kalau untuk saya pribadi terus terang saya nggak nyaman. Selain Bu Siti dan beberapa warga RT 03, Pak Solihin yang mewakili warga RT 04 meminta pihak kelurahan atau kecamatan melakukan tindakan pada kehadiran ribuan ulat kaki seribu ini. Masalah hewan ini di wilayahnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jangan sampai ada warga yang cilaka dulu baru melakukan tindakan. Gitu. Jadi ketakutan kami di sini ya rata-rata kan geletak nih Pak nih, pakai kasurnya geletak, jarang pakai tempat tidur gitu kan. Ya takutnya ada suatu ke depan setelah terjadi gitu kan, pemerintah ini refleks. Ya syukur-syukur sebelum terjadi kejadian hewan tersebut masuk ke diri manusia atau mulai hidungnya atau kupingnya gitu kan, lebih baik intinya berwaspada lebih dini Pak. Itu aja harapan saya Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, ulat kaki seribu atau luwing ini bisa menyebabkan orang kejang-kejang dan pingsan loh. Jika menggigit manusia, gigitannya menyebarkan cairan yang cukup beracun. Kenyamanan kita tuh udah benar-benar terganggu dengan adanya binatang-binatang seperti ini. Udah seperti Ragunan Pak jatuhnya. Sobat Jelajah Jakarta, terlepas dari serangan ribuan ulat kaki seribu ke wilayah warga pinggir Sungai Ciliwung Rawajati, akhirnya rumah-rumah yang lama belum mendapatkan ganti untung, akhirnya cair juga uangnya. Semua bidang rumah di RT 03 sudah diberi ganti untung. Makanya rumah-rumahnya sudah dibongkar semua. Usaha Bu Siti yang sudah hampir 3 tahun akhirnya terselesaikan juga. Alhamdulillah saya bersyukur banget ya sama semua jajaran
RT, RW, lurah, kecamatan, pokoknya semua perangkat. Karena istilahnya dengan usaha saya yang hampir 3 tahun, akhirnya terselesaikan juga. Dan saya pun mendapat bayaran yang sesuai. Bukan cuma saya, tapi semuanya. Sobat Jelajah Jakarta, satu bidang yang tersisa atau belum mendapatkan ganti untung adalah rumah yang berada di pinggir Sungai Ciliwung ini. Rumah ini masuk ke wilayah RT 04 atau wilayahnya Pak Solihin. Kami kemarin setelah ada pencoblosan gitu kan, pihak keluarganya itu menanyakan kepada saya, gimana Pak RT nih masalah rumah pemberian dan dari almarhum gitu kan. Sampai sekarang ini belum ada pembayaran. Nah, kadang-kadang saya juga di sini tuh sangat disebut merasa kasihan juga, ya saya pun udah merasa disebut jenuh juga gitu kan, orang menanyakan masalah rumahnya itu belum dibayar, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, selain satu bidang rumah ini, sebetulnya bangunan ini juga ingin mendapatkan ganti untung. Tapi sayang bangunan ini tidak bisa diberikan ganti untung. Kenapa? Simak penjelasan Pak Solihin ini. Nah, yang biru ini gitu kan itu punya pos RW. Nah, tapi pos RW tersebut ya karena nggak ada suratnya gitu. Nah, besar kemungkinan itu nggak ada kayaknya. Soalnya saya tempo hari juga ngobrol sama pihak BPN apa misa SDH gitu kan. Nah, terus ada pun bocoran ya coba Bapak bersurat ke wali kota atau SDA gitu kan di situ. Ya cuman ya kami atasnya intinya untuk bahannya ini nggak ada, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, jika satu bidang rumah ini kelar, maka normalisasi di Sungai Ciliwung Rawajati ini siap dikerjakan oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan aja pihak-pihak terkait lebih disebut mengutamakan gitu kan, soalnya tinggal satu bidang lagi. Itu aja Pak yang ada di RT 04 di RW 007. Demikian. Harapan agar normalisasi segera dilakukan juga disuarakan oleh Bu Siti. Pokoknya saya sih berharap lagi sama pemerintah, apalagi nih pemerintah yang baru, ayo dong segera nih dilaksanakan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi pinggir Sungai Ciliwung segmen Rawajati di RT 03 dan RT 04 RW 07 untuk melihat kondisi wilayah ini sebelum dinormalisasi. Semoga konten ini bermanfaat. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.